konteks anti kebinekaan. Kemudian yang terakhir, bahwa sekarang adalah saatnya para ulama, para umat Islam harus kembali turun meluruskan dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk kepada sesi dialog, kami persilahkan untuk sesi pertama kepada 3 penanya. Kami mohon bantuan kepada Ustadz Daman untuk siapa saja yang berhak bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja kepada pertanyaan. Al-Mukarram, Habib Rizik, dan para habaib yang kami muliakan. Pertanyaan kami, bagaimana mensinergikan peran ulama dan umaro untuk membentuk bi'ah Islamiyah atau keluarga Islami menuju badah thayyibah. Itu barangkali pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para habaib, wabil khusus Habibana Rizik Sihab LC MMA. Saya dari nama Yusuf. Kami dari rombongan Tasik. Alhamdulillah kami alumni 212. Ada satu pertanyaan. Menurut pandangan Habibana Rizik tentang konsep NKRI, wajibkah untuk kita pertahankan? Pertanyaan saya, wajibkah itu kita pertahankan? Selama ini mungkin yang pernah kita rasakan, khususnya kami yang di bawah, mendengar dari dialog Habib tadi, kami dalam tanda kutip para ulama selalu sekarang ini dipinggirkan. Terima kasih Pak Kiai, dipahami pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir untuk sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nur Alam, perwakilan dari Al-Manar, Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar. Yang ingin saya tanyakan ini situasi yang sedang terbaru tentang Ustadz Muhammad Al-Khotot. Ini di media-media kita beliau dituduh sebagai makar. Ini kejelasannya seperti apa, Ustadz? Bahkan aksi kemarin 313 itu bahkan beliau dituduh sebagai makar, ingin menggulingkan rezim. Nah, ini mohon penjelasannya, kabar terbaru seperti apa, karena banyak orang-orang dari kita melihat atau mengambil berita itu dari televisi, Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada Habibana dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih kepada 3 penanya yang Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya singkat, padat, ringkas, jelas, bagus karena fokus. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana mensinergikan peran ulama dan umaro? Ahiba'il kiram, mensinergikan peran ulama dan umaro merupakan satu keniscayaan. Sesuatu yang tidak boleh tidak, harus selalu kita upayakan. Nah, karenanya para ulama wajib untuk tetap pada posisinya sebagai ulama yang memberikan masukan-masukan yang baik, nasihat-nasihat yang bagus, dan peringatan-peringatan saat diperlukan kepada umaro. Jangan kalau umaro salah dibiarkan. Nah, begitu juga sebaliknya, para umaro menjalankan perannya sesuai dengan posisinya, yaitu membangun negeri, menjaga persatuan, jangan memecah belah umat, memperhatikan rakyat. Kalau masing-masing menjalankan yaitu tugas dan perannya, saya yakin niscaya ulama dan umaro akan sinergi. Karena
manakala umaro itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana amanat agama maupun amanat perundang-undangan, tidak ada alasan bagi ulama untuk menolak umaro. Nggak ada alasan lagi bagi ulama untuk mengkritisi umaro. Justru kewajiban ulama untuk mendukung umaro. Tapi kalau ulamanya membiarkan umaronya ini berbuat kemungkaran, kemaksiatan, melakukan pelanggaran, kesalahan, saudara, oh ini berbahaya sekali. Nah karena itu bagaimana mensinergikan ulama dan umaro? Maka yang pertama adalah masing-masing dari ulama dan umaro wajib untuk menjalankan tugasnya sebagaimana amanat agama maupun amanat perundang-undangan kita. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua perlu kita ketahui juga bahwa para umaro di dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu kebijakan, jangan lupa untuk bertanya kepada ulama. Jangan mentang-mentang ulama bukan anggota dewan, ulama bukan anggota MPR, mereka seenaknya bikin-bikin peraturan tanpa bertanya kepada ulama. Itu berbahaya. Nah kalau mereka nanti membuat satu aturan yang bertentangan dengan agama, kalau mereka membuat satu aturan untuk melegalkan minuman keras, kalau mereka membuat satu aturan untuk melegalkan perjudian, nah ini berbahaya. Memang ulama bukan anggota dewan, ulama bukan menteri, ulama bukan masuk sistem, tapi jadikanlah ulama sebagai tempat rujukan. Tanya, minimal kalau nggak mau tanya kepada ulama-ulama secara person, tanyalah kepada MUI yang memang sudah dibangun oleh pemerintah sebagai penasehat negara. Ini yang terjadi, kadang-kadang MUI sudah keluarkan fatwa justru dilawan oleh negara. Ini problem buat kita. Ini jadi persoalan serius buat kita, sehingga ulama nggak dihargai. Nah giliran lagi ada sesuatu yang mendesak, datang ke ulama minta fatwa. Nah, tapi giliran mereka ingin menggolkan syahwat mereka kesampingkan itu fatwa ulama. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, bagaimana bisa sinergi ulama dengan umaro? Nah, jadi mestinya ulama itu di sini kan ada, katakan ada MUI, katakanlah yang besar ada NU, ada Muhammadiyah, diajak bicara. NU-nya dipanggil, Muhammadiyahnya dipanggil, MUI-nya dipanggil sebelum menelurkan satu perundang-undangan. Jangan sampai ada undang-undang diketok palu, mesti dijalankan, bertentangan dengan syariat, diprotes oleh semua ulama. Ini akan menimbulkan kehebohan nasional. Saya pikir itu 2 poin yang paling penting, walaupun di sana masih banyak cara-cara lain yang harus ditempuh, tapi 2 poin itu yang paling inti. Bagaimana mensinergikan ulama dan umaro. Saya yakin kalau fatwa para ulama kita dijadikan rujukan oleh umaro, insya Allah ulama akan makin hormat umaro. Ulama akan makin hormat umaro. Ulama akan makin membantu umaro, yaitu untuk bagaimana menjaga kedamaian dan mensukseskan pembangunan yang ada. Insya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua. Wajibkah kita pertahankan NKRI? Saudara, NKRI dalam pengertian negara kesatuan, di mana kita bersatu, kita bersaudara dalam satu bentuk negara untuk menciptakan keamanan bagi bangsa Indonesia, hukumnya wajib, nggak boleh kita khianati. Nah sekarang kalau kita mau khianati, kita mau bentuk negara apa? PR problem kita bukan pada NKRI-nya, problem kita adalah pada soal bagaimana mengisi NKRI. Kalau NKRI ini diisi dengan syariat Islam, diisi dengan iman, diisi dengan takwa, NKRI menjadi baldah thayyibah. Tapi kalau NKRI ini diisi dengan korupsi, diisi dengan undang-undang maksiat, diisi dengan kemunkaran, ya NKRI ini akan menjadi negara yang jelek. Jadi persoalannya bukan pada nama, persoalannya bukan pada NKRI-nya, persoalannya adalah pada mereka yang menjalankan roda pemerintahan ini. Apakah mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah atau sebaliknya? Nah karena itu bagi saya, sebagaimana saya katakan tadi, di tataran gerakan Islam kami udah nggak ada masalah dengan istilah NKRI, Pancasila, UUD 45, kemudian begitu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, kami udah nggak mau berdebat soal itu udah selesai. Sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana Pancasila tidak diselewengkan, bagaimana
ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti segala pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh diizinkan di negeri ini. Seperti pemahaman liberal, pemahaman sekuler, pemahaman pluralisme, pemahaman komunisme, leninisme, marxisme, itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh dilegalkan di negeri kita, seperti pelacuran, seperti perzinahan, seperti korupsi, seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kita sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar daripada negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti segala perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang tidak beradab, nggak boleh dibiarkan di Republik ini terjadi, saudara. Harus betul-betul ditegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita nggak ada masalah, memang kita wajib bersatu kok. Bersatu dalam iman, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan kalimat Allah di Republik ini. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan ajaran Islam. Wasawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Nggak ada masalah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, rakyat Indonesia nggak boleh dibiarkan melarat, miskin, kelaparan. Saudara, mereka betul-betul keadilan sosialnya harus mereka rasakan. Maka itu saya katakan sekali lagi, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 sudah finish, sudah selesai. Kita nggak usah berdebat lagi. Yang penting bagaimana kita menerjemahkannya jangan melanggar syariat Islam. Bagaimana kita menafsirkannya jangan melanggar daripada akidah yang kita punya. Bagaimana kita mengimplementasikannya betul-betul sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan kasus Kiai Khattab? Kasus Kiai Khattab ini termasuk salah satu kasus lanjutan daripada kriminalisasi ulama. Saudara, Kiai Khattab ini ditangkap di malam sebelum digelar besoknya, yaitu aksi 313. Nah, kenapa ditangkap? Supaya aksi 313 digagalkan, dibatalkan. Loh, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Ini bukti di lapangan. Begitu Kiai Khattab ditangkap, saudara, saya minta kepada teman-teman untuk tetap hadir di Istiqlal. Bahkan saya punya menantu paling ujung, Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas, saya minta kau pergi, kau duduk di depan, dekati itu para tokoh Islam, jangan gentar dengan penangkapan Kiai Khattab, nggak boleh dibatalkan oleh siapapun. Akhirnya Habib Muhammad ini bicara dengan beberapa ustadz, termasuk bicara dengan Pak Amin Rais dan lain sebagainya. Nah, ada yang menarik, begitu selesai sholat Jumat, pihak Masjid Istiqlal lewat sound system mengumumkan, saudara, bahwa acara dibatalkan. Ini kan sabotase. Tapi akhirnya ada Ustadz Sambo, ada Ustadz Asri, ada Ustadz yang lain langsung maju ke depan protes. Ambil lagi itu mic, umumkan ke umat bahwa aksi tidak dibatalkan. Nah, jadi artinya memang penangkapan Kiai Khattab itu untuk membatalkan aksi, saudara. Tapi kiai-kiai kita nggak mundur, aksi tetap jalan kok. Nah, kemudian sampai hari ini tidak ada satu bukti pun Kiai Khattab itu melakukan makar. Kiai Khattab ini sudah 3 kali yaitu menggelar aksi bela Islam. Aksi bela Islam 112 di Masjid Istiqlal itu FUI yang menggelar. Aksi 212 jilid 2 depan DPR itu FUI yang menggelar. Dan aksi 313 kemarin depan istana juga FUI yang menggelar. Tidak ada unsur makar. Nah, maka itu kalau Anda tanyakan kenapa ditangkap, ini bagian daripada kriminalisasi ulama. Nah, langkah apa yang kami lakukan? Kami sudah bentuk tim pengacara. Nah, ada ratusan pengacara yang bergabung sedang melakukan upaya-upaya hukum, dan dari beberapa ustadz juga rombongan sudah menghadap ke pimpinan DPR dan MPR untuk melaporkan persoalan tersebut, dan lobby-lobby terus kita lakukan agar Kiai Khattab ini bisa segera dilepaskan. Termasuk Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pun sudah bicara langsung dengan Bapak Kapolri, sudah dialog langsung dengan Bapak Kapolri agar Kiai Khattab untuk segera dilepaskan. Nah, kita lihat saat itu Pak Kapolri menjanjikan ya ini masih proses, mudah-mudahan selesai proses ini bisa dikeluarkan. Kita lihat ke depan. Tapi satu hal yang perlu kita catat, Kiai Khattab dari dalam penjara memberikan amanat. Beliau tidak minta dibebaskan. Beliau hanya mengatakan, 1, umat Islam tetap bersatu, 2, umat Islam tetap
turun untuk menegakkan keadilan, dan yang ketiga umat Islam tetap fokus, Jakarta harus direbut oleh umat Islam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin kepada panitia, apakah bisa dilanjut ke sesi kedua? Mengingat waktu cukup. Habib Gures yang berdoa rumah. Nah, Dep kalau mayit. Di belakang itu ada yang pengacung duluan tapi nggak diakomodir pertanyaan. Ya. Yang belakang. Oke, satu lagi kepada Ustadz Daman, tadi katanya ada yang ngacung, tolong dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Baru kali ini saya bisa hadir dalam forum seperti ini bersama Habibana. Semoga pertemuan macam kayak gini ini berlanjut di kemudian hari, amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Ada beberapa hal sebetulnya yang kepingin saya tanyakan karena waktu yang tidak begitu berkenan. Ada satu hal yang saya rasa penting saya tanyakan kepada Habibana, yaitu tentang beredarnya berita-berita di medsos dan bahkan ya secara fakta di lingkungan kita suka sering beredar bahwasanya Habibana ini sering dibentur-benturkan dengan NU. Padahal ketika melihat klarifikasi tadi, pembicaraan tadi, sudah jelas bahwa Habibana sangat-sangat mengapresiasi terhadap NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lainnya. Semoga aja ini tidak menjadi kenyataan bahwa apa yang terjadi di medsos itu benar-benar ini upaya untuk meminggirkan ulama. Bahwa sering kita buka YouTube, kita buka Instagram atau buka yang lainnya, sering ada pembicaraan-pembicaraan yang isinya antara Habibana dengan Gus Dur, dengan tokoh-tokoh lain di NU misalnya atau di organisasi lain, sering seakan-akan debat kusir. Ini yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan dan bahkan saya ingin mengatakan ini mengkhawatirkan. Karena bagaimanapun yang namanya gajah ketika bertarung yang menjadi korban semutnya. Itu antara lain. Ya, terima kasih. Semoga Habibana beserta Habib Mikdad, Habib Quraisy Baharun menjadi pencerah. Kalau dulu ada trio kiai yang untuk memberdikan Indonesia, sekarang ada trio pencerah, 3 Habib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir kepada Kesepuhan Bapak Kiai Dodo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman sejarah Habib tahun 65 itu komunisme sebelum pemberontakan 3WS itu infiltrasi ke berbagai elemen TNI itu dan ini. Apakah indikasi itu sekarang ada? Barangkali Habib ada informasi, itu satu. Yang kedua, saya pernah lihat di TV Habib, Profesor Sapi Antonio terinspirasi atau memang sudah ada komunikasi dengan Habib Rizik masalah adanya upaya aplikasi ekonomi syariah. Saya minta langsung penjelasan dari Habib. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Dunun, pengasuh pesantren Al-Mutawalli. Apa yang dikemukakan tadi keperhatian, termasuk keperhatian saya sendiri, melihat sandiwara-sandiwara yang diperankan oleh tokoh-tokoh politik di Jakarta. Untuk itu saya ingin bertanya ke Habib, bagaimana kalau ternyata pengadilan Jakarta memenangkan si Ahok? Assalamualaikum. Terima kasih, cukup. Kepada Habibana Al-Habib Rizik Syihab dipersilahkan. Terima kasih kepada para kiai yang baru saja menyampaikan pertanyaannya, luar biasa, lebih bagus lagi. Baik, yang pertama
pertama saya mulai soal yaitu hubungan kami, saya dan kawan-kawan di FPI dengan NU. Perlu diketahui bahwa para pendiri FPI ini dari kalangan habaib dan kiai di Jakarta semuanya merupakan keluarga besar NU. Semuanya merupakan keluarga besar NU. Sehingga secara prinsip apakah itu akidah maupun syariat, FPI dengan NU tidak berbeda. Oleh karenanya di dalam anggaran dasar FPI dituangkan bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Itu dituangkan dalam anggaran dasar dan itu kesepakatan pendiri, tidak boleh diubah sampai kapanpun juga. Itu pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sejak kami berdiri sampai hari ini hubungan kami dengan NU sangat baik. Sekali lagi saya bicara dalam tataran organisasi di pusat maupun di daerah. Tapi memang kita tidak pungkiri ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kami dengan tokoh-tokoh NU, bukan dengan NU. Tolong dibedakan. Dulu saya pernah berseberangan pemikiran dengan Gus Dur. Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai. Nah, cuman sekarang ini orang ungkit-ungkit lagi. Nah, padahal orangnya sudah meninggal dunia, saudara, terus diungkit-ungkit lagi di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengadu domba kita. Jadi mafat-fat. Apa yang sudah berlalu, berlalu. Dulu saya berseberangan pemikiran dengan Gus Dur dalam konteks apa? Konteks sekularisme, konsep pluralisme, konsep liberalisme. Dan saya pernah bertemu dengan Gus Dur di kantornya atas usulan daripada Kiai Haji Hasyim Muzadi. Saya temui beliau, kita bertemu, kita duduk bareng. Kemudian Gus Dur yang menyatakan, Habib Rizik bagaimana kalau satu saat nanti kita dialog? Saya jawab, baik Gus, nanti saya kumpulkan seluruh para pendiri dan tokoh FPI. Gus boleh kumpulkan semua pimpinan daripada PBNU yang ada, ayo kita duduk bareng. Gus boleh, pokoknya Gus Dur boleh bicara, mau 2 jam 3 jam kami siap dengarkan. Tapi nanti setelah itu Gus Dur juga mesti dengarkan saya bicara. Kita gantian. Dan beliau berdiri langsung ajukan tangan, sepakat Habib Rizik, kita selamat. Nah, ini kejadian di kantor Gus Dur. Tapi sayang sejuta sayang, sebelum kami sempat mewujudkan pertemuan dialog tersebut, akhirnya beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Tapi keinginan-keinginan ini tetap kita junjung tinggi. Makanya hubungan saya dengan Gus Solah sampai hari ini sangat baik. Nah, apalagi dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai Haji Hasyim Muzadi sudah saya anggap bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, perlu saya sampaikan, semasa hidup Kiai Haji Hasyim Muzadi tidak ada satupun gerakan FPI yang menghebohkan di televisi kecuali Ki Hasyim langsung tabayun kepada saya. Kadang-kadang malam itu beliau langsung telepon, Habib Rizik, ini ada kejadian begini melibatkan FPI, itu bagaimana ceritanya? Nah, beliau minta penjelasan. Nah, kadang-kadang saya dipanggil, Habib Rizik besok bisa gak datang ke kantor PBNU, kita mau dengar. Saya nggak mau dengar dari orang lain. Kemudian kita datang. Bahkan ada yang lebih mengejutkan lagi. Begitu terjadi peristiwa di Kendal, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu pagi-pagi jam 6 pagi Kiai Hasyim udah ngetok pintu rumah saya. Beliau telepon saya nggak dapat, jam 6 udah ngetok pintu rumah saya. Habis sholat subuh dia berangkat. Nah, kemudian disampaikan, Habib, sengaja saya datang kemari, saya nggak mau ke kantor dulu, karena ini kalau ke kantor nanti banyak wartawan pasti nanya. Kalau saya belum dapat dari sumber yang sebenarnya, bagaimana saya jawab mereka? Duduk di rumah, sarapan di rumah, kita jelaskan apa yang terjadi. Itulah sosok almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau itu suka tabayun, beliau lalu berkomunikasi, mengklarifikasikan berbagai macam masalah. Makanya hubungan saya dengan beliau sangat-sangat baik. Enggak sampai di situ, terakhir sebelum beliau meninggal dunia, setelah kami turun aksi 411, kemudian merencanakan aksi 212. 3 hari sebelum aksi 212,
Kiai Hasyim Muzadi ini mengejar saya. Telepon saya nggak nyambung-nyambung, saya gonta-ganti nomor karena banyak penyadapan. Kemudian kontak ke sana kemari nggak dapat. Begitu beliau dapat informasi saya sedang menyampaikan ceramah di daerah Cibubur, beliau langsung meluncur dari rumahnya ke arah Cibubur untuk menemui saya di tempat ceramah. Nah begitu ketemu beliau minta bicara. Nah begitu bicara apa yang disampaikan? Nah, disampaikan semua, Habib jangan mundur untuk menegakkan yang hak. Ini gerakan PKI di mana-mana sudah merajalela. Saya sudah bicara langsung dengan Presiden. Saya ini Dewan Pertimbangan Presiden. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang diambil. Tolong Habib jaga umat, tolong Habib satukan umat seperti 411. Nanti kalau turun 212, satukan semua umat. PKI tidak boleh dibiarkan untuk bangkit kembali. Itu amanat beliau ya kawan, kita terima. Nah jadi sekali lagi saya katakan, hubungan FPI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua, saudara. Nggak ada yang aneh dalam hubungan itu, saudara. Tapi kalau oknum tokoh NU berseberangan pemikiran dengan kami, ya saya tidak sepemikiran dengan Gus Dur, ya saya tidak sepemikiran dengan Said Agil Siraj, ya saya tidak sepemikiran dengan Masdar F. Masudi, ya saya tidak sepemikiran dengan Gus Mus, ya tapi saya sejalan dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, saya sejalan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin manggil saya ke MUI. Begitu saya datang ke MUI, saya dijabat tangan, Habib Rizik, ini kasus Ahok harus dikawal sampai tuntas. Beliau yang amanatkan kepada saya. Nah beliau selain ketua umum MUI, beliau juga Rais Am Nahdlatul Ulama. Saudara, jadi siapa bilang kami punya permusuhan dengan NU? Tidak. Kiai Haji Ma'ruf Amin orang tua saya. Bahkan beliau yang memberikan amanat kepada saya, ini kasus Ahok jangan sampai ditinggal. Habib Rizik harus tuntaskan ini kasus. Nah jadi sekali lagi karena itu saya diberi semangat oleh orang tua, diberi semangat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai hari ini kasus Ahok tetap kita kawal. Setiap sidang tetap kita kerahkan umat untuk menjaga sidang tersebut. Nah menyangkut pertanyaan tadi soal sidang tersebut, doakan saja Pak Kiai, insya Allah melawan Ahok ini kita harus menang di medsos, harus menang di pilkada, harus menang di pengadilan. Nah jadi artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertempuran tersebut. Jadi saya nggak mau jawab andai kata kalah bagaimana, saya mau optimis menang saja. Saya mau optimis menang saja. Insya Allah umat Islam diberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi dari Kiai kita soal infiltrasi PKI penyusupan. Jadi percis yang Kiai tanyakan itu, itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi kepada saya. Bahkan beliau mengatakan, Habib hati-hati, tolong FPI dijaga, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang memang ingin mengadu domba kita, menghancurkan kita, nanti mereka masuk ke ormas-ormas Islam yang ada. Jadi artinya kecurigaan Pak Kiai itu sebetulnya termasuk yang diwaspadai oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, bahkan menjadi amanat beliau sebelum beliau wafat. Jadi memang kita mesti waspada dari segala bentuk infiltrasi tersebut. Nah kemudian mengenai Muhammad Syafi'i Antonio, jadi betul kami dari GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, melakukan pertemuan pakar ekonomi di Jakarta. Hampir 300 pakar ekonomi kami satukan, mereka punya semangat yang sama untuk membangun ekonomi umat. Nah akhirnya disepakatilah kita bentuk Koperasi Syariah 212, dan yang disetujui sebagai pimpinannya adalah Muhammad Antonio Syafi'i, yang juga didampingi oleh Ihsanuddin Nursi, juga Bapak Anggito Abimanyu. Jadi mereka-mereka yang mengelola daripada Koperasi Syariah tersebut. Tapi ada hal yang menarik, sebulan yang lalu Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan kepada saya bahwa beliau juga ingin melakukan satu revolusi ekonomi di tengah umat Islam, dan itu sudah mulai beliau cetuskan pada saat pertemuan di Pati, Jawa Timur kemarin ini. Jadi beliau menginginkan supaya pondok-pondok pesantren NU yang ada di seluruh Indonesia
ini betul-betul punya koperasi syariat yang kuat. Jadi jaringan pesantren itu kalau disatukan itu luar biasa, luar biasa. Nah, jadi beliau juga kemarin mengajak saya untuk mengumpulkan pakar-pakar ekonomi yang ada di Koperasi Syariat 212, bagaimana untuk merumuskan supaya pesantren juga ke depan punya koperasi yang khusus, yang kuat, supaya pesantren tidak ada lagi yang terbengkalai, nggak ada lagi pesantren yang ustadznya dapurnya nggak ngebul, yang ustadznya nggak bisa makan. Nah, ini semua mesti kita pikirkan. Melalui koperasi semua ustadz bisa sejahtera secara halalan thayyiban. Nah, saya mendukung apa yang diinginkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kita ke depan yaitu akan bekerja sama untuk menggerakkan umat di mana-mana agar pondok-pondok pesantren juga punya koperasi yang kuat. Beberapa pondok pesantren sudah punya koperasi bagus, seperti Sidagiri umpamanya. Itu luar biasa pondok pesantrennya. Nah, jadi koperasi pesantren Sidagiri itu patut untuk menjadi contoh buat pesantren-pesantren yang lain. Pesantrennya itu kuat, bagus, kemudian merata, dan anggotanya juga begitu banyak. Bahkan sampai dana yang dikumpulkan itu udah mencapai ratusan miliar. Nah, karena itu luar biasa, bahkan katanya sudah triliun. Nah, karena itu sekali lagi saya pikir masih banyak. Ada pesantren di Gontor, ada pesantren di Sidagiri, ada pesantren NU maupun yang lainnya yang besar-besar, itu sudah jalan ekonominya. Nah, insya Allah ke depan ekonomi ini akan semakin bangkit lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak atas semua pertanyaan yang diajukan, dan mudah-mudahan tabligh akbar siang ini akan berjalan lancar di Islamic Center Kuningan. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang mau hadir bersama kita di tempat ini. Jazakumullahu khairal jaza, sehingga beliau bisa mendengar langsung apa yang kita sampaikan, sehingga tidak mendengar dari orang konon katanya. Insya Allah persepsi kita tidak akan salah dan kita tidak gagal paham. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih secara khusus kepada Habib Guresh Baharun yang telah menjadi tuan rumah pada hari ini. Kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, agar pondok pesantren yang dibangun oleh beliau ini menjadi mahadan solehan thayyiban mubarakan, agar beliau dikaruniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, agar segenap santri-santri beliau dijadikan sebagai generasi umat yang bermanfaat bagi